ada namanya Exotic, ngobrolin exit Shopee TikTok. Jadi kita ngobrolin bisnis yang memang bukan Shopee TikTok. Dan itu ya itu di luar radar saya karena selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kalau kita demo ke aplikator? Nah, seller-seller demo ke Shopee, TikTok, atau apa lagi ya? Kayaknya sekarang terbesar dua itu ya, Shopee atau TikTok. Gimana kalau kita demo? Jadi ide ini beberapa kali masuk ke telinga, ke chat saya juga sempat kepikiran. Jadi ini beberapa pemikiran saya yang terlintas saat ini. Mungkin banget berubah bulan depan, besok, minggu depan sangat mungkin berubah. Jadi ini komentar saya soal demo ke aplikator. Pertama, kalau kita mau demo, kalau ini yuk demo yuk, cuma yuk demo doang, apalagi di WhatsApp grup, di Telegram grup nggak akan jadi, nggak akan jadi. Harus ada pemantiknya. Kalau demo yang skalanya masif ya, contohnya kayak tragedi kemarin, tragedi Mas Afan Kurniawan yang sampai meninggal. Wow, itu sampai besar-besaran. Itu pemantiknya. Terus ada lagi, kalau dulu malari ya, malari sejarah kalau teman-teman tahu sejarahnya, google aja sejarah malari. Terus 98 ada banyak macam. Yang dimana polanya kayak gitu. Kalau mau demo besar-besaran, turun ke jalan sampai didengar satu Indonesia, itu biasanya harus ada pemantiknya. Dan pemantiknya apa? Ya nggak tahu apa. Apakah itu settingan atau bukan? Walau alam ya. Oh, terus ada lagi yang koin untuk Prita, tiba-tiba kepikiran. Tahun berapa ya? Kayaknya 2008, 2007 ada koin untuk Prita, satu Indonesia gempar. Sekarang kalau seller online mau menggemparkan Indonesia, pemantiknya apa? Belum ada. Belum ada. Nanti kalau ada pemantiknya, mungkin bisa kejadian demo. Itu. Jadi kalau cuma yuk doang, nggak akan jadi harus ada pemantiknya. Itu satu komentar saya. Kedua, komentar saya biarin yang ketiga juga. Kok rendah amat ya? Jadi kenapa sih harus demo? Emang kita jualan cuma bisa di Shopee dan TikTok aja? Kan enggak. Bagi saya sih enggak. Kita nggak punya alternatif lain emang. Saya rasa ada. Dan jualan kan nggak hanya di Shopee dan TikTok. Bisnis bukan hanya Shopee dan TikTok. Makanya kalau saya menginisiasi di Bandung ya, di Bandung, teman-teman kalau di Bandung join aja. Ada namanya Exotic, ngobrolin exit Shopee TikTok. Jadi kita ngobrolin bisnis yang memang bukan Shopee TikTok. Dan itu ya itu di luar radar saya karena selama kurang lebih ya saya baru jualan itu baru 2016, berarti baru 9 tahun. Saya full time jualan online, full time ya. Sebenarnya jualan online dari zaman Kaskus. Berarti kalau di total mungkin udah 15 tahun lah saya jualan online. Yang dimana jualan non online itu di luar radar saya. Bikin kafe lah, peternak sapi lah, apalagi bikin produksi macam-macam itu di luar radar saya. Makanya kalau yang di Bandung, kalau mau join aja. Insya Allah tiap bulan mungkin mudah-mudahan ada namanya Exotic, exit Shopee TikTok. Jadi kalau kita sampai demo menuntut sesuatu, karena kan kita oleh aplikator ini seenak aplikator aja seller tuh ya nggak? Naikkan wifi naik aja, nggak ada voting misalkan setuju atau enggak, atau ada kumpul dulu misalkan perwakilan tiap wilayah misalkan, nggak ada, langsung naik aja. Terus banyak macamnya lah. Kalau keputusan dari aplikator kita tidak dilibatkan untuk keputusan tersebut. Sepertinya mungkin ada kan, suka ada tuh survei. Saya sih nggak pernah ngisi. Teman-teman ngisi nggak? Kayaknya dari situ ya, tapi walau alam yang jelas bargain kita tuh rendah sekali. Kita mau teriak-teriak kayak gimana ya terserah aplikator aja. Sama kayak fans MU. Fans MU mau teriak-teriak gimana ya MU gitu-gitu aja mainnya. Ya fans yang lain juga. Artinya apa ya? Artinya ya kita nyaris tak terdengar lah, Jadi kalau saya rasa sih kayaknya kita nggak serendah itu deh. Kita para pebisnis ini, UMKM ini kayaknya nggak serendah itu. Kita tuh mulia loh. Alhamdulillah, kita tuh penopang ekonomi Indonesia. Jadi harusnya nggak serendah itu, harus menuntut ke aplikator biar mengikuti apa yang kita mau. Saya rasa banyak alternatif kok. Alternatifnya banyak kok. Ya apa kek? Kalau saya alternatifnya apa? Saya ada bisnis lain juga. Saya ada bisnis konsultan pajak. Saya ada bisnis YouTube ini juga. Saya ada YouTube bukan hanya channel ini, ada channel lain juga. Channel yang apa ya? Ya tutorial-tutorial gitu yang targetnya adalah orang luar negeri. Terus saya ada bisnis apa lagi ya? Itu yang jalan sih 3 itu sih yang apa ya, yang menghasilkan lah. Sisanya yang kecil-kecil, yang invest ya itu tidak kecil lah, menghasilkannya kecil. Jadi ada kok alternatif lain. Jadi menurut saya sih kita nggak serendah itu kok. Kita nggak serendah itu harus sampai berkumpul dan menuntut ke satu aplikasi. Oke, itu komentar saya. Anda boleh nggak sepakat. Lalu yang ketiga, pemerintah.
Pemerintah gimana, DPR gimana, gimana kalau kita tekan pemerintah atau DPR atau siapapun di sini, jangan-jangan sini ada keponakannya presiden, ya udah tekan aja dari atas. Jadi kan kalau demo itu dari bottom up atau top down. Top down itu ya dari pemerintah, dari regulator ke bawah. Gimana kalau kita top down dari pemerintah atau DPR? Kita itu low priority, teman-teman. Jadi seller online, UMKM seller online itu low priority. Masih ada ojol yang memang persaingannya udah nggak sehat di ojol itu. Dan ya capek banget, saya pun tidak bisa membayangkan kalau saya jadi driver ojol, pasti capek banget. Capek banget. Kadang tidur di masjid, kadang tidur di warung, nggak pulang ketemu anak. Ya itu lebih high priority, lebih punya prioritas daripada kita seller online. Dan belum lagi kalau pemerintah itu, saya mengikuti beberapa kali program pemerintah tentang kewirausahaan ya. Biasanya yang ditargetkan itu bukan kayak kita seller online, tapi yang non adaptif. Non adaptif itu apa? Ya mohon maaf ya, ibu-ibu misalkan yang biasa bikin kerupuk, gimana kerupuknya biar tambah laris, ibu-ibu yang biasa bikin kerajinan, gimana tambah laris, atau bapak-bapak yang biasa bikin apa, pengrajin apa biar tambah laris. Yang dimana sebagian besar saya lihat yang non adaptif bukan tidak mau, memang nggak sanggup sepertinya karena usia juga, mungkin karena akses juga untuk go online. Padahal kalau online itu cakrawalanya kan terbuka lebar ya. Bahkan kita bisa jualan ekspor sebetulnya. Saya pribadi ya belum pernah sih jualan ekspor secara langsung. Tapi yang ditargetkan pemerintah adalah orang-orang yang seperti itu. Yang mohon maaf, saya bingung ini termsnya apa, tapi saya sebutnya non adaptif. Nggak salah juga, nggak salah, karena itu mungkin karena akses terbatas, karena pendidikan terbatas, uang juga terbatas, jadinya tidak go online seperti kita ini seller online. Dan kita tuh sudah oke, teman-teman. Kita tuh sudah oke, teman-teman bisa menghidupi diri sendiri aja itu sudah prestasi. Dan kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur dengan adanya aplikator ini, adanya Shopee, ada TikTok, kita patut bersyukur. Jangan sampai kita jadi orang kufur. Jangan sampai. Oke? Jadi demo atau enggak, ya boleh-boleh aja sih sebetulnya, boleh-boleh aja, toh itu menyuarakan pendapat ya, dan negara kita ya boleh menyuarakan pendapat. Tapi ada beberapa catatan tadi, itu opini saya. Gimana menurut teman-teman kalau kita demo ke Shopee atau ke TikTok, gimana? Oke, itu aja video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.